Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa masyayikhi masyayikhina nakhussu khassa li sahib hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Kadzalika man dabbata wa 'allaqa hadzal kitab Sayyid Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saghab, wali muassis hadzal majlis ta'lim wali arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa ruwiya dan diriwayatkan anna sababa bahwa sebab rifqahuma bil mu'min kasih sayang keduanya, kedua malaikat apa? Masih tentang malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Bil mukmin, terhadap orang mukmin. Nah, ini sebabnya apa ini? Kan malaikat Munkar Nakir ini merupakan siksaan yang paling besar buat orang-orang selain muslim. Ya, selain orang beriman, ngelihat malaikat Munkar dan Nakir itu siksaan terbesar. Itu udah kita bahas. Nah, sekarang sebabnya kok malaikat Munkar dan Nakir ini ya enggak menjadi siksaan, bahkan menjadi ya kita bilang menyenangkan lah buat orang-orang beriman. Apa sebabnya? Nah, ini sebabnya, ini cerita nih. Lamma mata Sayyiduna Umar bin Khattab, tatkala wafat. Siapa wafat? Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wadufina, nah, dan udah dikubur ini. Dufina udah dikubur. Wan sorofal jamaah, ya, jamaah yang mengantar sudah pada kembali, ya, udah pada balik, udah meninggalkan kuburan. Nah, berarti kalau udah begitu, berarti malaikat Munkar dan Nakir sudah mulai bertugas nih, beraksi. Ya, malaikat Munkar dan Nakir sudah mulai akan bertanya. Fabaqiya Sayyiduna Aliyun karramallahu wajha wa radiya'an. Maka menetaplah Sayyiduna Ali karramallahu wajha wa radiya'an. Sayyiduna Ali enggak pulang. Sayyiduna Ali tetap di situ, di kuburan. Ngapain? Yataraqqabu fil qabri. Yataraqqab, mengawasin. Ya, mengawasin di kuburan ini. Kok ngawasin? Mau ngapain Sayyidina Ali? Ya, mengawasin mau ngapain? Nah, ini tujuannya Sayyidina Ali, liyastami'a kalama Sayyidina Umar. Ya, untuk bisa dengar
Sayyidina Ali mau dengar nanti Sayyidina Umar ngomong apaan. Ma'ahazainil malakaini, bersama dua malaikat mungkar dan nakir ini. Ya. Karena apa? Sayyidina Umar masih di dunia kan galak dia. Ya. Sayyidina Umar ini tegas, ya galak tadi tegas. Ya, kalau sebelum jadi orang Islam, ya memang jagoan Sayyidina Umar. Ya, setelah jadi orang Islam juga jagoan terhadap orang-orang kafir. Ya, waktu hijrah aja dia nggak pakai sembunyi-sembunyi. Ya, waktu mau hijrah itu, ya malah ditantangin. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ya silakan ya berhadapan dengan Umar. Ya, nggak ada yang berani. Ya. Nah, jadi Sayyidina Ali pengen tahu nih, nanti bagaimana kalau Sayyidina Umar ini berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, mau ngomong apaan nih? Ya, ternyata di sini ya dikatakan oleh pengarang kitab, fasami'ahu yaqul, maka Sayyidina Ali mendengar Sayyidina Umar berkata. Nah, ini jangan dibayangin kita nih ya. Kalau kita bisa nggak dengerin orangnya di kuburan? Enggak. Ya, ini kalau orang-orang khusus, ya kalau Allah izinkan bisa. Ya, orang semacam Sayyidina Ali, ya sahabat-sahabat Nabi, kalau mohon kepada Allah minta izin, kalau Allah kabulkan ya bisa aja. Ya, jadi memang cerita begini nih kita tanda tanya nih, apa iya? Kok bisa? Kalau yang udah pasti, Nabi kita udah pasti bisa dengar. Orang lagi disiksa tuh Nabi tahu yang dalam kubur. Nah, ini kan bukan Nabi Sayyidina Ali. Apa iya bisa? Itu kan jadi tanda tanya kita. Ya, maka kita berhusnuzon, ya, orang-orang bersih seperti ini. Sayyidina Ali ini orang ya sahabat Nabi. Bahkan nggak sempat jadi orang musyrik. Ya, Sayyidina Ali itu nggak sempat jadi orang musyrik. Karena apa? Sudah beriman dari masih kecil. Yang pertama kali beriman dari anak-anak siapa? Sayyidina Ali. Kalau yang lain kan ya sempat musyrik dulu, ya. Apalagi Sayyidina Umar. Ya. Nah, jadi Sayyidina Ali ini memang benar-benar bersih. Jadi kalau ada cerita seperti ini ya sudah kita ya apa dengerin aja deh, ya. Cerita seperti ini kita dengerin aja. Nah, maka Sayyidina Umar berkata, ayyuhal malakani, wahai kedua malaikat. Ya. Ana wa'adtukuma wa usikuma. Ya. Saya menjanjikan kalian berdua dan menasehati, memesan, berwasiat kepada kalian berdua, ya artinya menasehati kalian berdua, alla ta'tiya al-mu'min, ya, jangan kalian berdua mendatangi orang beriman ba'da hadzal waqti, sesudah waktu ini, ya, setelah kau datangi saya di kuburan, setelah ini saya minta engkau tidak mendatangi orang-orang yang mukmin di dalam kuburnya, ya, bisurotikuma hazihi, dengan bentuk kalian berdua seperti ini. Jangan datang kepada orang beriman dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Ya, nah, nanti ada alasannya. Bal ungkuso min hazihi, akan tetapi kurangin, jangan begini, bentuk kamu jangan begini, kurangin. Ya. Nah, kenapa nih? Li'anni, karena saya lamma ra'aitukuma bihazihil halah, lamma tatkala ra'aitukuma, aku melihat kalian berdua bihazihil halah, dengan keadaan seperti ini, hasolali khaufun wa faza'un syadid. Ya, saya merasa takut. Ya, Sayyidina Umar yang orang berani kayak gitu, ngelihat dua malaikat dalam bentuknya yang seperti itu, malaikat mungkar dan nakir, saya juga takut. Ya. Ya, dan apa namanya? Gemeter. Ya. Nah, itu. Maka tadi dipesan sama Sayyidina Umar gimana dipesannya? Jangan bentuk kamu seperti ini lagi kalau datang kepada orang beriman. Saya aja takut. Ya, saya aja takut.
ngelihat kamu saya takut, gemeter. Ya, nah, jadi pesan Sayyidina Umar, besok-besok, ya artinya sesudah ini, kalau yang meninggal orang beriman, maka rubah bentukmu. Jangan seperti ini. Nah, itu Sayyidina Umar ya. Ya. Ya, jadi juga ini cerita seperti ini, ya udah kita kalau orang-orang makomnya seperti ini, kedudukannya kayak sahabat-sahabat Nabi ini, ya memang orang-orang bersih, orang-orang ikhlas. Ya. Nah, ini yang cerita Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dengerin ya dari luar tuh dari di kuburan ya. Ya, dengar Sayyidina Umar ngomong begini sama malaikat. Ya. Wa ana sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sahabatnya Nabi, sahabatnya Rasul. Takut ngelihat kamu. Saya sahabatnya Rasul. Ya itu ya. Saya kan sahabatnya Rasul. Fa kaifa bisiwaya? Nah, bagaimana selain saya nanti? Saya sahabatnya Nabi. Orang soleh, orang adil. Ya. Ngelihat kamu gemeter ketakutan. Bagaimana selain saya? Ya, bagaimana selain saya? Idza ra'akuma bihadhihi. Kalau ngelihat kamu berdua, wahai malaikat, kayak begini bentuknya. Ya. Ya, jadi Sayyidina Umar ini ya sahabat Nabi yang Nabi kagum juga sama beliau. Ya, Nabi kagum juga dengan Sayyidina Umar. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya sesudahku ada Nabi lagi, maka yang layak menjadi Nabi itu adalah Sayyidina Umar. Ya, ya karena Nabi udah terakhir, Nabi kita terakhir, ya udah nggak ada Nabi lagi. Itu sampai Nabi mengatakan begitu, karena apa? Kekagumannya kepada Sayyidina Umar. Ya, nah, kan gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Kata Sayyidina Umar, ya, tongkatnya dipukulkan ke bumi. Bumi lagi goyang, mau gempa nih, baru goyang-goyang, bahasanya kita linu, ya, dipukulkan. Ya, wahai bumi, jangan bergerak lagi, diam. Nah, ini riwayatnya bener nih kalau begini. Ya, saya Umar, saya khalifah yang adil. Ya, diam kamu, jangan terjadi gempa. Ya, itu bumi digitukan diam sama Sayyidina Umar. Ya, bisa nggak kita? Bisa, asal kita benar-benar bersih hati kita. Ya, kalau kita mau ini ikhlas, adil. Ya, asal benar bisa kayak gitu, bisa kayak Sayyidina Umar, insya Allah bisa. Ya kita benerin dulu. Kitanya ya ternyata kita nggak bisa begitu. Ya, kita nggak bisa begitu. Ya. Bukan itu aja. Bukan itu aja karomahnya Sayyidina Umar, bukan itu aja. Sungai Nil itu minta korban mulu, minta apa namanya? Tumbal. Tumbalnya mending binatang. Apaan tumbalnya? Hah? Gadis cantik. Mesti cari gadis cantik dijadiin tumbal, baru nanti bisa mengalir airnya. Nah, itu biasanya tuh setahun sekali tuh minta tumbal. Ya, di zaman Sayyidina Amr bin As yang jadi khalifah, ya, minta izin, tanya kepada Sayyidina Umar, ini gimana nih? Sungai Nil ini ada kebiasaan tradisi seperti ini. Ya, dikirimin surat sama Sayyidina Umar. Ya. Ini, lemparin ke Sungai Nil surat saya. Sampaikan ke Sungai Nil. Itu ditulis min Umar. Ini dari Umar. Ya. Kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Ya. Nah, itu dikirimin surat begitu, nggak pakai tumbal udah. Besok-besok nggak pakai tumbal lagi, ngalir aja sungai. Nah, itu karomahnya sampai kayak gitu. Sungai Nil bisa diperintah. Sungai Nil nggak perlu tumbal-tumbal. Kalau orang-orang dulu kan biasa pakai tumbal gitu. Ya, tumbal. Tumbalnya masih mending dah, binatang. Ya, tapi sekarang udah nggak ada ini, alhamdulillah. Ya, biasanya tuh kepala sapi dipendem. Mau apa itu, bikin jalanan, bikin jalan raya. Ya, dulu. Ya, kepala sapi. Sayang mendingan dimakan, dibikinin sop. Ya,
Jadi pendem jin yang makan. Ya. Yang girang jinnya aja. Nah, dimanjain jinnya kalau gitu. Nah, itu kayak Sungai Nil. Kan setan takut sama Sayyidina Umar. Ya, kata Nabi kalau Sayyidina Umar jalan di gang nih gang. Maka setan milih jalan gang lain, nggak mau jalan sini, nggak mau ketemu. Sampai kayak gitu. Setan takut. Makanya kalau ada jin yang Sungai Nil, ya dikirimin surat dari Sayyidina Umar, udah takut jinnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita bicara begini, ya Sayyidina Umar bisa begini, ya mungkin aja. Banyak kali nanti cerita-cerita yang memang ini, ya memang diakui sama baginda Nabi. Nah, itu karena apa? Karena ketulusannya, karena keikhlasannya, karena kebersihan hatinya. Ya, maka bisa begitu. Ya, kita pun bisa. Nah, itu nanti kalau udah ente bisa begitu, maka ente sudah menjadi wali min auliyaillah. Kalau bisa begitu, bisa apa artinya? Bisa apa? Bersihin hati, bukan bisa terbang, bukan. Ente bisa bersihin hati, bersih hatinya. Ya, ibadah udah nggak karena siapa-siapa, udah karena Allah. Itu namanya bersih hatinya, itu ibadahnya karena Allah. Mau orang lihat, mau dipuji, mau diapain, dan nggak pengaruh. Ya, nah itu udah bisa namanya jadi wali kalau udah begitu. Ya, udah bisa menata hati. Ya, nah kan berat ini, susah. Makanya jadi wali itu ternyata ya susah. Karena apa? Kita menata hatinya nggak bisa. Ya, karena apa? Ya, giliran kita dihina kita marah. Marah nggak kalau dihina? Ente dihina marah nggak? Marah ya. Diludahin marah nggak? Marah ya. Nah, kalau agama kita, nabi kita dihina marah nggak? Marahnya nggak? Beda marahnya. Ya. Nah, jadi kalau kita ya bersih hati kita. Kalau urusan pribadi nanti kita nggak cepat marah. Tapi kalau urusan agama, kita paling galak. Kalau agama kita di otak-atik, nabi kita dihina, ulama-ulama kita dihina, kita marah itu. Nggak boleh diem aja. Jangan giliran pribadinya dihina marah. Giliran nabinya dihina diem aja. Ya, balik. Ya. Nah, itu kita berusaha begitu. Ya, bukan berarti saya udah bisa juga. Kita berusaha sama-sama bagaimana kita bisa begitu tuh. Dihina orang kita nggak marah. Bahkan Nabi diludahin orang kan, sering dengar ceritanya. Nabi nggak marah. Kita diludahin orang, mudah-mudahan nggak marah. Mudah-mudahan. Ya. Ya, jadi Sayyidina Umar mengatakan seperti tadi itu kepada kedua malaikat ini, malaikat Munkar dan Nakir. Faqala lahu, maka kedua malaikat ini berkata kepadanya, kepada Sayyidina Umar, sam'an wa ta'atan. Ya, kami dengar dan kami taati. Itu turut. Malaikat Munkar dan Nakir turut. La na'si amroka ya sahiba Rasulillah. Kami tidak mendurhakai perintahmu, wahai sahabat Rasul. Ya, wahai sahabat Rasul, kami enggak mendurhakai perintahmu. Ya. Maka dengan sebab ini, ntar kalau orang beriman, orang soleh, ketika dia mati, dia wafat, ketemu malaikat Munkar dan Nakir, tidak lagi ketakutan. Ya, karena apa? Itu udah dipesenin sama Sayyidina Umar kepada kedua malaikat itu. Jangan sampai berpenampilan serem. Ya, kalau kepada orang beriman. Nah, ternyata malaikat sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Ya. Nah, malaikat mau mengikuti. Maka kata Sayyidina Ali, faqala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, ma yazalu Umar yanfa'un nasa fi hayatihi wa mamatihi. Demi Allah, Umar ini masih saja senantiasa bermanfaat bagi manusia waktu hidupnya dan juga udah matinya. Ya, waktu hidupnya Sayyidina Umar bermanfaat banget. Banyak nolongin. Dia jadi khalifah, mikul karung, mikul gandum, mikul terigu sendirian.
ya, bantuin orang-orang fakir miskin, nggak pakai nyuruh, padahal dia khalifah, presiden, pemimpin, ya, nggak pakai nyuruh orang, dia sendiri yang panggul. Nah, masih hidupnya sudah bisa memberi manfaat kepada orang, bahkan matinya, ya, udah matinya masih bisa memberi manfaat. Manfaatnya apa tadi? Dipesenin malaikat jangan berpenampilan seram. Ya, itu kan namanya manfaat buat kita. Ya, manfaat. Karena apa ya? Kalau berpenampilan serem berarti itu siksaan. Mana enak kita serem terus dalam kuburan dalam keadaan ketakutan terus. Ya, kalau di dunia ketakutan terus ya umurnya nggak panjang dah tuh. Pasti mati dah. Kalau di dunia ketakutan mulu gitu. Mati nggak kira-kira? Ya mati. Kalau udah di kuburan ya udah nggak bisa mati lagi. Ya namanya siksaan itu. Kalau selalu dalam ketakutan ya siksaan. Siksaan yang paling berat itu. Ya. Ya alhamdulillah ya dengan adanya pesan dari Sayyidina Umar ya, makanya jaga amal solehnya. Jangan merasa bangga aja udah beriman. Kalau amalnya buruk, amal solehnya kurang, ya bisa ketakutan juga. Ya, bisa ketakutan juga. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan wala budda min ma'rifati ruman. Nah, kita harus mengetahui ruman. Ruman itu malaikat juga. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, ada malaikat ruman. Wa huwal malakul ladzi ya'ti lil mayyit, yaitu malaikat yang mendatangi mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa yunadihi, dan memanggilnya. Ya. Wa dzalika ba'da an yusawwa alaihi turab. Nah, itu malaikat ruman ini datang kalau kuburannya udah rata, udah diuruk, kan diuruk, udah diratain, udah rapi. Nah, itu malaikat ruman datang. Ya. Sebelum malaikat mungkar nakir. Qala al-Ghazali rahimahullah fi Durril Fakhirah. Berkata Imam Ghazali dalam kitab beliau Ad-Durrul Fakhirah, namanya kitab nih, Ad-Durratul Fakhirah. Wa qad ruwiya, telah diriwayatkan, anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, ya Rasulullah, ma awwalu ma yalqal mayyitu iza dakhala qabrahu, apa yang pertama kali ditemuin si mayit, ma yalqal mayyit, ditemuin si mayit, iza dakhala qabrahu, jika dia masuk kuburnya, yang pertama kali ditemuin itu apa? Nah, ini Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada siapa? Pada Nabi. Ya, waktu Nabi masih hidup. Nah, nanya Imam Ibnu Mas'ud nanya, nanti kalau orang mati, yang pertama kali ditemuin di kuburnya itu apaan? Qala, ya Ibnu Mas'ud, ma sa'alanihi ahadun ghairuk. Wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alanihi, tidak ada yang bertanya kepadaku, ahadun, seorang pun, ghairuka, selain engkau. Masalah ini nih belum pernah ada yang nanya nih. Kamu aja yang nanya kayak gini nih. Ya. Fa awwalu ma yunadihi malakun ismuhu ruman. Nah, ini Nabi jelasin. Maka yang pertama kali menyerunya, memanggil si mayit, adalah malaikat ismuhu, namanya Ruman. Nah, itu pertama kali nanti ini. Ya, ketemu di dalam kubur pertama kali ini malaikat Ruman. Yajusu khilalal maqabir. Yajus, yataraddad, molak balik, mondar mandir. Ya, di antara kubur-kubur. Maqabir itu jamak daripada makbaroh. Di antara kuburan-kuburan, ini malaikat Ruman mondar mandir, bolak balik. Qala yaqulu, ya, berkata, malaikat Ruman berkata kepada si mayit, ya Abdullah, wahai hamba Allah,
uktub amalaka. Disuruh tulis amal perbuatanmu. Si mayit ini diperintahkan sama malaikat ruman, catat atau kamu tulis amal perbuatanmu. Fayaqulu, maka si mayit berkata, laisa ma'i dawatun. Tidak ada bersama saya, artinya saya enggak punya, tidak ada bersama saya. Laisa ma'i, artinya saya enggak ada nih, enggak ada atau enggak punya dawatun. Dawatun itu tinta. Ya, tinta. Wala kirtosun, kertas juga enggak ada, mau nulis pakai apaan? Tintanya enggak ada, kertasnya kagak ada. Wala kolamun, juga kolam kagak ada. Kolam apa kolam? Pulpen kagak ada, mau nulis bagaimana? Ya, kata si mayit. Fayaqulu hayhata, ya. Kafanuka kirtosuka, kain kafanmu itu adalah kertasmu. Kamu bisa nulis di kain kafan. Wariquka midaduka, ludahmu itu adalah tintamu. Wa qalamuka, dan pulpenmu, asbu'uka, jari kamu. Jadi tulis. Ya. Kalau dulu kan nulis tinta. Tinta. Ya. Kertasnya apa tadi kertasnya? Kain kafan. Pulpennya? Jari. Tintanya? Udah. Ya. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada kertasnya mau nulis, nggak ada pulpen, nggak ada alasan. Ya. Fayaqta'u lahu qit'atan min kafanihi, maka malaikat ruman memberikan selembar atau memotong, menggunting, ya kalau bahasanya menggunting, memotong kain kafannya, ya, lalu dikasih, ya, diberikan, ya. Summa yaj'alul abdu yaktubu, maka jadilah si hamba ini yang meninggal ini, si mayit ini menulis di kain kafan tadi, ya. Wa in kana ghairu katibin fid dunya, meskipun di dunia dia nggak bisa nulis. Gimana tuh kalau orang di dunia nggak bisa nulis? Nanti kalau udah mati bisa juga, meskipun nggak bisa nulis, ntar dia udah mati dia bisa nulis, ya. Jangan kalau gitu daripada ntar saya bisa nulis, saya di kuburan saya disuruh nulis, mendingan saya nggak bisa nulis aja deh. Ya, walaupun nggak bisa nulis tetap di sana kalau udah disuruh malaikat ya bisa. Ya, kan ada orang yang nggak bisa nulis karena dia kagak belajar, kagak bisa nulis akhirnya. Ya, ntar di kuburan gimana itu? Ya udah bisa, dah di kuburan udah otomatis bisa dia. Fayazkuru hina izin hasanatihi wa sayyiatihi, maka dia tulis, dia sebutkan ketika itu kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya, amal baiknya, amal buruknya ditulis semua. Min yauma waladathu ummuh, dari waktu dia dilahirin sama ibunya. Ini kan kita dilahirin sama ibu kita ini, itu udah inget semua tuh, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, semua dicatat. Itu dari waktu dia lahir sampai dia wafat, mau wafatnya umur 100 tahun juga, kayaumin wahid, bagaikan satu hari. Ya, kecatat semua itu, walaupun umurnya 100 tahun baru meninggal, satu hari udah selesai. Bagaikan satu hari. Ya. Summa yatwil malakutil karik'ah. Ya. Kemudian malaikat memotong potongan itu, wa yu'allikuha fi unukihi. Kain kafannya tadi dipotong, lalu digantungin di lehernya. Udah dicatat tuh, digantungin lehernya. Catatan-catatan kebaikan, keburukan, catat sama dia sendiri, masih mayit. Ya, nggak bisa bohong. Ya, kalau gitu saya catat yang baik-baik aja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, udah otomatis. Ya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul membaca ini surah Al-Isra ayat 13.
Ini ayat ini surah Al-Isra ayat apa itu bunyinya? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Nah, itu nanti kalau mau tahu ini surah apa nih, ada nggak itu? Disebutin nggak surah apaan? Nggak ada kan? Nah, surah apa tadi? Al-Isra. Itu kalau mau tahu surah Al-Isra, tercari surah Al-Isra ayat berapa ya? Ayat 13. Ini nanti ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih ay amalahu. Ya. Dan setiap orang, setiap manusia ya sudah dipastikan nanti amalannya itu tergantung di lehernya. Ya, tergantung di amalan, tergantung di lehernya. Jadi nggak bisa bohong-bohong lagi dah. Ya, udah tergantung di lehernya amalan-amalannya. Ya, ini tentang malaikat munkar dan nakir. Nanti selanjutnya wal hafizun kismani. Nah, ini sudah pindah ke malaikat al hafizun.